Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh Natalia Iriani. Beliau mengatakan bahwa Yesus itu mati baru diangkat menjadi Tuhan. Dan sebelum Yesus mati, dia bukan Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh membahas video ini, mari kita simak video yang diunggah oleh Natalia Iriani terlebih dahulu. Mari kita simak videonya. Teman-teman, dulu aku itu pernah mikir, ya mungkin apa yang pernah aku pikirin itu juga pernah menjadi pikiran dari teman-teman yang lain. Jadi gini, sebenarnya Yesus yang sudah jelas lahir ke dunia ini sebagai manusia, itu gimana sih ceritanya? Kok bisa menjadi Tuhan? Bisa ada banyak sekali orang-orang yang menganggap atau menyembah Yesus adalah Tuhan. Terus aku itu dulu pernah baca di Alkitab, itu Paulus pernah bilang, jadi kayak gini ya, Yesus itu harus mati dulu, kemudian bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Ayat itu kita bisa lihat di Roma 14 ayat yang ke-9. Nah, terus ada lagi nih di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Di situ kalau teman-teman baca, jadi kalau Yesus itu nggak disalibkan, maka Allah pun nggak akan menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi itu hanya sekilas cerita ya dari ayat yang saya baca mengenai gimana sih ceritanya Yesus kok tiba-tiba bisa dianggap menjadi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dalam videonya Natalia Iriani membahas dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9, dan juga dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-36. Dikatakan bahwa Yesus harus mati dulu dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara, sebelum Yesus mati, apakah dia bukan Tuhan? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Satu hal yang perlu kita tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti kedua ayat di atas ini tidak bisa atau tidak mungkin diartikan bahwa Kristus yang tadinya bukan Tuhan, lalu menjadi Tuhan. Mengapa saudara saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, yang bukan Tuhan itu tidak mungkin atau tidak bisa menjadi Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah disebut Tuhan pada waktu ia lahir. Nah, coba kita memperhatikan dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah saudara, kalau kita memperhatikan, tidak mungkin kalau bukan Tuhan dulunya, itu sekarang diangkat menjadi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, saya dapat menyimpulkan, yang pertama, Natalia Iriani tidak paham atau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, Natalia Iriani tidak memahami Alkitab dengan baik. Alkitab adalah firman Allah dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, Natalia Iriani pasti tidak paham akan hal ini. Nah, saudara, mari kita bahas tentang Roma. Pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-9. Nah, kita akan membahas bagian ini. Untuk mengerti bagian ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti konteks di dalam ayat ini. Rasul Paulus berbicara kepada siapa
dan ingin mengungkapkan atau membicarakan tentang apa? Yuk kita perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, ini Paulus tidak sedang membicarakan relasi semua orang dengan Allah. Ingat, ini pegang ini baik-baik. Tetapi di sini Paulus berbicara kepada orang-orang percaya, orang yang mengenal dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini Paulus berbicara tentang ketuhanan di dalam perspektif atau cara pandang tentang penebusan. Jadi ini yang perlu kita ingat baik-baik, bukan ketuhanan secara umum. Tapi kalau orang percaya, makanya ya di sini saya bilang tadi Paulus sedang berbicara kepada orang percaya, maka orang percaya itu mengerti dengan jelas tentang ketuhanan, yaitu dalam perspektif penebusan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak paham Alkitab, oleh orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Ya jelaslah, makanya tafsirannya seperti apa yang Natalia Iriani tafsirkan. Semua tafsirannya adalah ngawur ya saudara. Mosok seperti itu tafsirannya. Nah, mari kita perhatikan. Ingat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 di situ dituliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, inilah yang dimaksudkan Paulus. Paulus ingin berbicara tentang konsep ketuhanan di dalam perspektif atau cara pandang penebusan. Jadi jelas ya, penebusan itu berbicara tentang keutuhan, karya keselamatan Kristus. Bukan hanya dia sejak dilahirkan, bukan hanya dia waktu dia disalib saja, tetapi satu kesatuan yang utuh. Dan puncaknya bahwa dia mati, dan dia bukan hanya mati, tapi ia bangkit. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep atau perspektif ketuhanan secara penebusan. Jadi ini yang dibicarakan Paulus. Jadi jelas ya, jangan salah tafsir. Nanti kalau salah tafsir, ya seperti Natalia Iriani. Jadi hanya harus mati dulu dan bangkit baru menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, satu hal yang menarik lagi saudara. Mari kita perhatikan video yang berikutnya. Yuk kita langsung saja simak video ini. Padahal kalau kita mau baca kisahnya Yesus pas lagi bersama dengan murid-muridnya, itu sering banget loh murid-muridnya menganggap Yesus adalah hantu. Nah, itu padahal murid-muridnya sendiri loh yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang mengirain Yesus itu adalah hantu. Jadi ini ada kisah tentang Yesus yang pertama kalinya muncul setelah 3 hari menghilang setelah proses penyaliban. Kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 43. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi benar ya, murid-murid Yesus sendiri pernah menyangka Yesus adalah hantu, seperti yang di Lukas 24 ayat yang ke-37. Lalu anehnya lagi nih ya, kita baca di ayat yang ke-41 sampai 43. Di situ karena murid-muridnya masih belum percaya dan masih heran, Yesus pun bilang, "Adakah padamu makanan di sini?" Nah, terus murid-muridnya itu langsung nyodorin ikan goreng. Yesus pun makan ikan goreng itu. Nah, Yesus pun makan ikan gorengnya itu di depan matanya mereka loh. Jadi di depan mata murid-muridnya Yesus dia makan ikan goreng. Nah, pertanyaannya, jadi emang ada Tuhan yang suka makan ikan goreng? Kalau Tuhan suka makan ikan goreng, berarti nggak jauh beda dong sama suamiku. Aku suka loh masakin suamiku ikan goreng dan suamiku makan di depan mata aku sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang berikutnya ini lucu ya. Ya, dalam video yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus makan ikan goreng. Wah, nggak ada bedanya sama suaminya Natalia Iriani. Ya jelas adalah bedanya. Yang pertama, saudara, mengapa Yesus makan ikan goreng pada waktu itu? Karena murid-muridnya percaya bahwa itu adalah hantu. Nah, ingat, Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya itu bukan hantu. Hantu tidak makan ikan goreng. Nah, pada waktu itu Yesus dia makan ikan goreng supaya murid-muridnya jelas menganggap dirinya bukan hantu, tetapi dia adalah Allah yang hidup yang menampakkan dirinya kepada murid-murid pada waktu itu. Jelas ya saudara, apalagi dibedakan dengan suami Natalia Iriani, jelas berbeda. Suami Natalia Iriani penuh dengan dosa. Itu pasti, setiap manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus Kristus tidak berdosa. Dan dialah yang layak untuk menebus manusia dari dosa. Oh, jelas sekali saudara, iman, percaya, orang Kristen itu jelas ditebus oleh darah yang kudus dan Yesus tidak berdosa. Dialah yang berhak untuk menebus kita dari dosa. Ya, biarlah melalui video yang kita perhatikan, yang kita simak ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang terus setia melihat dan mendengarkan video ini. Soli Deo Gloria.